menjadi pengelola itu ternyata butuh passion juga. Kenapa? Karena mengerjakannya sebenarnya kita lebih banyak kerja sosial, Mas Hairul. Nanti teman-teman yang ikut menyaksikan diskusi ini bisa coba searching saja di internet Relawan Jurnal Indonesia. Pengelola jurnal harus mengikuti berbagai pelatihan, itu penting. Karena yang penting itu tadi kalau jurnal sudah ada kan harus menerbitkan naskah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Erul Edukasi, channel kreatif dan inspiratif. Baik para sahabat edukasi, kali ini kita akan berbincang bersama salah satu rekan saya, Ibu Yosi Wulandari dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dan juga sebagai editor-in-chief jurnal Bahastra. Ya, jadi tentu sangat menarik karena kali ini kita akan berbincang-bincang terkait manajemen pengelolaan jurnal. Saat ini kita sudah bersama Ibu Yosi Wulandari, langsung saja kita sapa. Halo Ibu Yosi, selamat malam. Selamat malam Mas Heru. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan siap berbincang, siap berbagi pengalamannya, khususnya dalam pengelolaan jurnal ya. Insya Allah siap. Ya, jadi pada kesempatan ini insya Allah kita akan mendengarkan bersama para sahabat edukasi, kita akan memperoleh pengalaman ilmu dari Ibu Yosi terkait pengelolaan jurnal. Ya, baik jurnal pemula, kemudian bagaimana mengelola jurnal supaya memperoleh indeks yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, mungkin untuk Ibu Yosi, ikut serta dalam kepengurusan pengelolaan jurnal itu sudah berapa lama? Sejak kapan Ibu aktif berpartisipasi dalam mengelola jurnal? Oke, terima kasih Mas Hairul. Kalau dibilang aktif mengelola jurnal mungkin belum terlalu lama ya. Saya masuk di UAD 2014, mulai membantu itu sekitar 2016. Jadi ya baru 4 tahunan lebih. Tahunan ya. Oke. Jadi memang kan jurnal dari sebuah perguruan tinggi itu menjadi sangat penting karena menjadi salah satu aspek untuk menilai akreditasi program studi, Bu ya, yang namanya jurnal, sehingga sangat penting ini menjadi kebutuhan berbagai program studi di setiap kampus ya. Mungkin Ibu Yosi bisa berbagi pengalaman, mungkin ada wawasan bagaimana untuk pemula yang ingin membuat jurnal dari suatu program studi, Ibu, bagaimana prosedur yang biasa dilakukan? Oke Mas Heru, sebenarnya mengelola jurnal itu kalau sebuah perguruan tinggi kan biasanya sudah punya sistem ya, namanya online jurnal system. Itu sebenarnya kalau sebuah perguruan tinggi sudah punya itu, lalu sebuah prodi ingin membuat jurnal, sebenarnya kan tinggal mendaftarkan saja ya, mendaftarkan via administrasinya, pokoknya bagian kalau di kita Biskom namanya, kalau di UAD ada yang bisa membantu bagian untuk membuat sistem itu. Nah, kalau sistemnya sudah ada, tentu butuh yang mengelolanya. Nah, dalam mengelola itu syarat pertamanya ya niat menurut saya. Mengurus jurnal itu pentingnya niat yang pertama. Nah, kalau niat, lalu sudah, kalau bahasa orang-orang sekarang itu seperti apa ya namanya, bahasa Indonesia itu seperti renjana ya, passion. Menulis jurnal itu butuh, menjadi pengelola itu ternyata butuh passion juga. Kenapa? Karena mengerjakannya sebenarnya kita lebih banyak kerja sosial Mas Hairul. Karena kan banyak membantu naskah orang, ya membantu publikasi orang. Kadang sampai lupa mempublikasi diri sendiri saking sibuk ngurus naskah orang. Itu sering terjadi, banyak pengelola jurnal yang seperti itu. Jadi kembali lagi kalau menurut saya pengalaman yang pertama itu niat.
Kalau bagi saya kok asik ya belajar untuk dari awal dulu, bagi saya asik karena pertama berkenalan dengan OJS, kita belajar kalau sudah tahu pertama niat tadi sudah ada, maka kita kan mau belajar. Yeah. Nah, kalau di Indonesia ini sifatnya nasional, saya pikir Indonesia patut bangga kita itu punya relawan jurnal Indonesia. Nanti teman-teman yang ikut menyaksikan diskusi ini bisa coba searching saja di internet relawan jurnal Indonesia. Dulu relawan saya ketika relawan RJI namanya. Saya termasuk salah satu anggota RJI juga. Nanti itu setiap wilayah ada. Di Jogja juga ada pimpinannya. Saya pikir di berbagai daerah di Indonesia juga sudah ada cabang-cabangnya. Bisa dicari informasinya. Jadi bagi saya yang sangat membantu setelah saya menjadi pengurus jurnal di UAD itu adalah RJI. Kemudian teman-teman pengelola di UAD ada yang bergabung di RJI. Kemudian karena sudah mulai banyak teman-teman di UAD yang jadi pengelola jurnal, akhirnya kita gabung di akhirnya kita membuat sendiri tim diskusi di UAD gitu. Jadi lebih punya tim lebih personal ya, lebih sifatnya lebih ke universitas lagi dulu. Jadi bagi saya sih yang RJI berperan penting gitu. Nah setelah tadi basic yang pertama yang harus dikuasai kalau sudah basisnya online, karena sekarang semuanya OJS ya, untuk akreditasi jurnal juga sudah OJS, maka pengelola jurnal harus mengikuti berbagai pelatihan, itu penting. Karena yang penting itu tadi kalau jurnal sudah ada kan harus menerbitkan naskah dulu. Kalau naskah belum ada, belum bisa mengajukan ISSN. Betul. Jadi mau tidak mau harus punya naskah yang siap terbit minimal 5. Itu sudah menjadi syarat di pedoman akreditasi. Teman-teman semua bisa unduh ya pedoman akreditasi jurnal yang terbaru, bisa diakses. Sekarang semuanya gampang. Nanti bisa mendaftarkan akun pada Arjuna. Jadi sistem kita ini namanya cantik-cantik ya, Arjuna, Sinta gitu. Jadi sebenarnya iya bisa daftar di sana. Nanti kalau sudah sudah punya akun, saran saya sih dibuatkan akun. Nanti kalau jangan lupa juga profil, punya email khusus jurnalnya, jadi bisa buat Google Scholar-nya karena buat citasi ya. Jadi sederhana sih sebenarnya. Yang penting itu tadi niat. Kalau niatnya sudah ada pasti mau belajar gitu ya pengelola jurnal, dan butuh tim solid. Nah ini karena banyak nama yang terpampang, biasanya yang bekerja itu saja sih. Betul sekali. Karena banyak pinjam nama ya, tapi ya nggak masalah sih sebenarnya. Dan yang penting sih tim editor ini solid. Nanti untuk editor in chief itu sebenarnya sebaiknya tuh yang banyak karya, jangan kayak saya. Kalau saya ini sok-sokan sih jadi editor in chief. Mungkin itu motivasi saja ya. Belum sehebat yang lain-lain, tapi kalau bisa editor in chief-nya bisa mencari yang punya profesor atau siapa itu lebih bagus. Tapi kalau berani memakai nama sendiri, saya pikir ya nggak ada salahnya juga buat motivasi diri saya biar punya banyak karya saja. Gitu. Jadi luar biasa. Jadi memang dalam pengelolaan jurnal sangat dibutuhkan yang namanya kolaborasi, bekerja sama dengan teman-teman, sehingga bisa melibatkan banyak teman-teman ya. Karena untuk diakui sebagai jurnal nasional kan jangan sampai editor yang ada pada di sistem kita yang termasuk sistem daftar editor tidak boleh satu institusi. Jadi sebenarnya teman-teman di luar lingkungan universitas lain itu sangat membantu. Yang biasa mengelola jurnal sebenarnya bisa, kalau khususnya keilmuan kita ya, yang bahasa Indonesia itu ada forum jurnal bahasa Indonesia. Kita bisa ngajak teman-teman di sana membantu di jurnal kita. Jadi sangat mungkin sekali untuk bisa lebih maju, itu sangat mungkin sekali sekarang karena forum-forum jurnal-jurnal di Indonesia ini sangat banyak. Dan saya yakin para pengelola jurnal itu orang-orang yang sangat humble ya. Artinya orang-orang yang sangat mau berbagi gitu. Ya. Jadi tentunya sudah banyak sumber informasi, kemudian banyak teman juga, banyak komunitas, asosiasi dan sebagainya. Tinggal kita yang bagaimana mencari informasi itu. Ya. Betul. Kemudian Bu Yosi, sekarang ini kan saya lagi dalam proses ingin membuat jurnal juga ya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya di Universitas Heru itu sudah ada jurnal, tapi jurnal fakultas seperti itu. Dan kami ingin membuat jurnal khusus
program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Insya Allah namanya Jurnal Estetika. Ya, ini masih dalam proses pengajuan ISSN ya, baik elektronik maupun cetak. Tapi itu tadi yang dikatakan Ibu Yosi bahwa syarat minimalnya harus ada 5 artikel yang telah diupload ke website itu. Dan memang di Universitas Heru sudah ada OJS, Online Journal System kan, seperti itu. Jadi memang sangat membutuhkan yang namanya informasi, kemudian pengalaman-pengalaman, sehingga bisa berkolaborasi antara perguruan tinggi di Indonesia begitu, saling berbagi pengalaman, informasi. Ya, kemudian saya ingin bertanya kembali, setelah pengajuan ISSN melalui LIPI dan disetujui, itu untuk selanjutnya apa lagi, Bu ya? Oke. Tadi karena saya dengar ada pengajuan jurnal ISSN cetak, sebenarnya tidak perlu ya untuk teman-teman jurnal yang baru. Tidak perlu lagi jurnal online saja karena sudah basisnya online jurnal system. Jadi cukup ISSN online kok sudah ada, itu cukup. Tadi kalau dalam proses pengajuan jangan lupa, karena biasanya diminta tidak hanya naskah, biasanya juga sampul, dewan redaksi dan sebagainya, reviewer, itu juga harus lengkap. Tadi kemudian kalau untuk masalah setelah ISN keluar, lanjut saja diterbitkan. Artinya untuk edisi yang kedua itu diterbitkan, jadi secara kontinu berkelanjutan sesuai yang dibuat, mau terbit 2 kali setahun atau 3 kali setahun, itu yang jelas berkala. ISSN-nya ditampilkan pada laman OJS, jangan lupa. Nanti setelah buat OJS itu yang penting setting setup di Jurnal Manager pada bagian laman OJS-nya benar-benar lengkap informasinya. Nah, kalau sudah 2 kali terbitan, itu indexing yang harus dimiliki adalah Garuda, portal Garuda. Jadi yang paling minimal indexing itu Garuda ya? Garuda, nanti baru kalau Google Scholar itu kan otomatis ya, kalau sudah dibuat profilnya otomatis terindeks Google Scholar. Karena penting sih, karena jurnal kan akan masuk Sinta itu harus ada di Google Scholar dan ada di Garuda. Itu 2 itu minimal sih. Nanti bisa ditambah PKP juga, PKP Index, dan banyak sekali, ada Moraref, ada Dimension, Crossref. Nanti kalau udah pakai DOI kan ada Crossref juga itu. Karena jurnal harus punya DOI juga. DOI itu seperti KTP lah itu. Jadi naskah itu harus punya DOI. Jadi istilah-istilah dalam jurnal itu cukup banyak sih. Yang jelas nanti semua sistemnya diikuti alurnya. Kalau itu sudah punya dasar-dasarnya, itu udah menjadi pegangan. Kalau sudah siap 2 terbitan, mau mengajukan akreditasi sudah bisa. Itu minimal kalau semua informasinya sudah lengkap, sebenarnya Sinta 5, Sinta 4 sudah dapat itu. Atau bisa langsung Sinta 3 juga bisa. Banyak jurnal-jurnal baru bisa langsung Sinta 3. Ini jurnal saya baru awal pertama kali dulu masuk Sinta 4, sekarang baru Sinta 3, dan insya Allah mau reakreditasi tahun ini. Insya Allah akan menuju Sinta 2 begitu, Bu ya? Amin. Ya, amin. Ya, wah, tentunya ini informasi yang disampaikan Ibu Yosi sangat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, karena ini dalam proses pengajuan jurnal melalui LIPI. Jadi tentunya nanti akan lebih banyak belajar lagi bersama Ibu Yosi terkait pengelolaan jurnal. Dan tentunya juga bagi teman-teman, bagi sahabat edukasi khusus yang tugasnya adalah mengelola jurnal, itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian untuk persyaratan indikator sehingga jurnalnya nanti itu bisa terindeks Sinta 5, kemudian melangkah ke Sinta 4. Nah, itu apa saja? Apakah jumlah artikel yang ada di dalamnya, atau berapa banyak orang membuka website jurnal itu, atau seperti apa? Untuk penilaian itu semuanya ada di pedoman tadi yang saya bilang. Jadi semua yang Mas Hairul sebutkan tadi benar. Karena kalau masalah jurnal minimal itu dia pasti mentok minimal 5 naskah dan harus konsisten. Jadi kalau lebih bagus ya, tapi jangan sampai kurang dari 5. Lebih boleh. Perterbitan mau 6, 7 atau mau 10 silakan, tapi jangan sampai beda banget ya. Tapi nggak minimal 5.
Kemudian kalau ya tadi sudah lengkap, semua susunan redaksi yang saya bilang tadi itu juga udah jadi syarat utama. Nanti itu di Arjuna, kita bisa mencoba melakukan penilaian evaluasi diri itu, EVADI. Nanti jurnal bisa mengevaluasi apa saja yang sudah dipenuhi, bisa memperkirakan kira-kira dapat Sinta berapa, itu sudah bisa memperkirakan. Nilainya di berapa. Jadi nanti sebenarnya mau target kemana kita bisa lihat, oh kelemahan kita di sini seperti biasanya lemah itu substansi artikel, Mas Hairul. Jadi di kami dulu juga itu agak susah, tapi sebenarnya beberapa tahun ini kemarin sudah bagus, hanya persiapan untuk mau maju Sinta 2 ini masih agak banyak hal kemarin, jadi belum jadi reakreditasi, maka kami misalnya kalau saya ya tahun ini harus reakreditasi gitu targetnya. Jadi tergantung pengelola jurnal juga sih sebenarnya persiapan mengenai pengunjung itu juga perlu, kan ada settingnya itu nanti start counter namanya. Tentu minimal juga tiap impact-nya jurnal kita dilihat orang atau tidak, itu juga perlu. Nanti itu sering publikasi aja, share link jurnal saja sih sebenarnya lewat WA group, minta tolong teman akses itu bisa. Iya. Jadi memang sangat penting untuk melakukan sosialisasi juga agar banyak yang tertarik untuk memasukkan artikel jurnal ya ke jurnal kita. Ya. Kemudian selama mengelola jurnal tentu ada kesulitan-kesulitan, ada hambatan-hambatan yang dihadapi atau dialami oleh Biosi. Mungkin bisa disampaikan sehingga hal itu bisa menjadi bahan pembelajaran bagi sahabat edukasi juga untuk saya. Apa ya, kesulitannya mungkin kalau kami pribadi mungkin dengan lebih kepada, kalau dulu sempat kesulitan naskah, tapi sekarang alhamdulillah naskahnya malah sudah banyak masuk. Sempat masalah naskah susah dicari yang terbagus, itu biasanya dulu masalah-masalah awal itu di naskah. Kemudian mungkin masalah waktu ya, karena kita kan juga mengajar, jadi pengelola itu kan tidak mudah ya dalam membagi waktunya. Dan untuk menjaga konsistenitas agar terbit tepat waktu itu benar-benar ujian sekali, tapi alhamdulillah selama ini kami berusaha terbit tepat waktu, dan itu membutuhkan kerja keras tentunya. Kesulitan lain mungkin mencari reviewer. Betul. Reviewer kan biasanya itu suka lama ya baliknya, maka kalau bisa teman-teman yang mau jurnal cari reviewernya agak banyak, jadi nanti satu naskah itu minimal kan harus dinilai oleh 2 reviewer sekarang. Jadi kalau bisa, jadi kalau reviewernya banyak, bisa diajukan ke beberapa orang satu naskah, nanti yang kembalinya misal dapat 2, jadi tercukupi. Jadi memang kalau kami juga masih belum terlalu banyak dan masih berusaha menambah reviewer juga. Mungkin di situ sih kendala-kendalanya. Kalau masalah sistem dan sebagainya sih, asalkan punya teman tim editor tadi yang asik diajak kerja sama timnya, pembagian tugas bisa lebih mudah. Saya pikir itu sih. Kalau yang lain ya mungkin ya tadi masalah paling besar itu hanya pembagian waktu sebenarnya. Pembagian waktu. Iya, itu saja. Terus berbicara tentang waktu, kan biasanya penerbitan artikel jurnal ini biasanya 2 kali 1 tahun, ada yang 3 kali 1 tahun. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada standar dalam panduan itu bahwa paling lambat untuk penerbitan itu 3 bulan atau 6 bulan gitu. Jangan terlalu cepat, biasanya kan ada yang terlalu cepat sehingga proses review, proses editing itu tidak efektif. Apakah ada yang diatur dalam panduan itu, Bu? Iya, itu pasti masuk rekapan proses JS-nya itu, nanti naskah kapan masuk, nanti dia review atau apa itu dicek itu biasanya oleh penilai. Iya, biasanya itu kan minimal itu jaraknya ada sekitar 2 atau 3 bulan lah. Jadi naskah sudah masuk, proses di editor ke reviewer. Jadi jangan tiba-tiba naskah baru masuk kok sudah publish itu. Tapi kalau untuk yang pertama-tama mungkin kita masih tutup mata ya. Tapi kalau sudah untuk yang maju ke Sinta berapa itu sangat diperhatikan. Ya, semakin tinggi proses indeksnya, akan semakin ketat pemeriksaannya, Bu ya. Iya, pastinya gitu. Apalagi kalau sudah tingkat Scopus begitu, nah itu lebih lama lagi. Beda lagi sebenarnya cakupan penilaian kalau Scopus. Bahkan ada yang bilang sebenarnya juga sebelum masuk Sinta mau daftar Scopus dulu juga boleh kok, asalkan siap gitu. Gitu ya.
Tapi ya tergantung bahasa sih, karena umumnya sih lebih tergantung kesiapan sebenarnya. Terus di apa ya? Kalau jurnal Bahastra sendiri itu terbit berapa kali dalam 1 tahun? 2, kami 2. Bagi saya 2 itu sudah cukup sulit. Jadi yang penting 2 konsisten udah. Jadi ngikuti yang apalagi kalau sudah 3 kali dalam 1 tahun ya itu lebih sulit lagi. Udah, maksudnya 2 saja cukup lah. Yang penting konsisten. Oke. Kemudian untuk reviewer itu perlu ada reviewer internal dan juga namanya reviewer eksternal ya? Iya, harus beda. Kalau bisa malah dapat yang beda negara. Kami baru 1 sih yang di luar Indonesia. Kalau bisa bahkan ada yang di luar tuh lebih bagus lagi. Tapi kan masa ilmu sama kita. Apakah itu berpengaruh ke akreditasi untuk asal dari reviewer? Ada poinnya itu. Karena gini, yang poin itu sebenarnya bukan bukan saja masalah luar atau dalam, tapi publikasi reviewernya itu sangat membantu kita. Ada poin itu. Ada poin ya. Oke. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Yosi. Ya. Jadi pada saat ini saya sedang berproses untuk membuat jurnal estetika. Insya Allah akan belajar juga. Nanti pada saat ada yang mungkin kurang dipahami, insya Allah mudah-mudahan Ibu Yosi bisa memberikan masukan-masukan sehingga bisa mendirikan atau membuat jurnal ini dengan baik juga. Amin, insya Allah. Ya. Kemudian reviewernya, jika reviewernya itu berasal atau dari instansi negeri, kemudian dari instansi swasta, apakah itu juga berpengaruh, Bu ya? Masalah negeri swasta tidak masalah sih, malah lebih bagus sih itu beragam itu, Mas Heru. Nggak ada, yang penting itu tadi publikasi reviewer atau editor yang kita ajak bergabung itu yang dinilai di sana sih. Jadi dia punya Google Scholar, punya Scopus ID, punya bla bla blanya, itu penting sekali untuk H-indeksnya berapa, itu penting sih sebenarnya. Itu untuk mengecek publikasinya saja. Publikasinya dalam cangkupan nasional saja atau internasional itu ada penilaiannya. Iya. Nah, terus kalau untuk biaya penerbitan sendiri, ketika sebuah jurnal sudah memiliki indeks yang lebih baik, misalnya Sinta 3, Sinta 2, apakah itu ada aturannya, Bu ya, untuk mematok harga? Kita. Itu kembali ke kesiapan pengelola atau universitas saja. Kalau UAD awal-awal dulu kami tidak ada biaya publikasi, kami mulai meminta biaya publikasi itu karena sekarang ya tadi membutuhkan reviewer lebih dari 1. Kemudian kita juga DOI-nya kita bayar, ada langganan cek plagiarism. Jadi kami lebih sekarang itu biaya publikasi kami hitung berdasarkan penggunaan itu, Mas Heru. Jadi sangat tergantung ke masing-masing saja. Kami tetap ada subsidi, kebetulan alhamdulillah ada subsidi. Jadi yang ditanggung kepada autor itu hanya kebutuhan, sebenarnya sih kurang ya, karena reviewer aja 2, belum untuk bayar ngecek plagiarismnya DOI, hitungannya masih sangat murah. Karena kita masih dapat subsidi sih, maka kita berpikir kemarin ya sudah, kalau Bahastra kebetulan sekarang 500.000 memang fees-nya biaya terbit, tapi kami minta ketika sudah terbit, sudah naskahnya terpublish, jadi nggak kami minta di awal seperti itu. Oke. Subsidi itu maksudnya dari kebijakan perguruan tinggi? Universitas ya? Universitas ya. Oke, jadi memang ada anggaran khusus yang disiapkan oleh universitas untuk pengembangan jurnal. Penerbitan jurnal ya. Oke. Dan tentunya orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan jurnal ini juga diakui sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi BKD, kemudian ya beban kerja dosen dan sebagainya. Sekarang sangat bermanfaat. Kalau zaman-zaman saya awal ngurus itu belum terlalu terlihat ya, tapi kalau sekarang sudah ada SK kepengurusan bisa dipakai, ya. Bisa jadi bagian pengabdian, ya. Dulu zaman saya ngajukan serdos, zaman saya ngisi BKD itu malah saya nggak pernah nulis karena belum ada SK atau apanya malah. Tapi sekarang
sudah mulai diakui sih ke pengelolaan jurnal itu. Jadi semangat buat teman-teman yang mengelola jurnal. Ya. Dan akan lebih bagus lagi kalau yang menerbitkan jurnal adalah orang-orang yang dari luar instansi atau luar kampus, Bu ya. Kalau misalnya yang menerbitkan jurnal hanya dosen-dosen di dalam instansi sendiri, itu tentunya bisa mengurangi poin. Dianggap jurnal nasional nanti. Oke, jurnal regional nantinya ya. Iya. Oke. Jadi ini yang kesulitan awal memang biasa cari naskah. Sebenarnya tapi kalau Mas Hairul sudah punya banyak rekan dari berbagai instansi sih, untuk pertama biasanya untuk mencari penulis itu gratis dulu. Kalau udah mencari berbayar pasti susah banget ya. Minimal kita gratis dulu, kerjasama antar program studi kan bisa dipakai tuh, kan saling bertukar naskah, bisa dipakai dulu. Teman-teman dosen yang mana. Apalagi kalau belum terindeks apa-apa ya. Belum terindeks Garuda, belum terindeks Sinta. Ya. Tapi kalau Google Scholar begitu profilnya diedit begitu, itu sudah otomatis terindeks Google Scholar, Bu ya? Iya, biasanya kalau sudah publish, sudah punya akun Google Scholar-nya itu biasanya hitungan 1, 2, 3 hari udah muncul di GS itu, cepat. Yang didaftarkan pada Google Scholar itu email dari jurnal itu sendiri ya? Email jurnal, iya. Jadi perlu ada perlu ada email khusus untuk jurnal. Oke. Jadi pada saat pengajuan jurnal ISSN jurnal ke LIPI, bahkan sebelum itu sudah bisa terindeks Google Scholar, Bu ya? Bisa, sudah bisa. Yang pastinya sudah ada artikel jurnal di dalamnya. Iya. Oke. Ya, dan tentunya untuk lebih detail bagaimana mengelola yang namanya Google profil, kemudian bagaimana mengkonekkan antara Google Scholar dan jurnal, insya Allah kita akan bertanya lebih lanjut nanti ke Ibu Yosi. Ya, mudah-mudahan bisa berbagi seperti itu. Insya Allah. Ya. Oke. Kemudian untuk penelitian sendiri, Ibu juga terkadang menerbitkan di jurnal Bahastra untuk artikel. Saya sejak tahun berapa berusaha tidak nulis di jurnal sendiri. Iya. Jadi saya publikasinya harus keluar. Iya. Karena kan rasanya kurang etis saja mengolah di tempat sendiri, kalau publish di tempat sendiri rasanya kurang ada kurang ada perjuangan. Meskipun itu diperbolehkan ya, tapi kalau bisa sih penulis itu dari luar instansi lah. Jadi saya berusaha keluar. Iya. Untuk di Indonesia sendiri itu jurnal yang mungkin dianggap paling levelnya paling tinggi begitu. Apakah Sinta 1 atau masih ada yang lain, Bu? Kalau di Indonesia sih levelnya Sinta ya. Sinta levelnya Sinta. Kemudian yang terindeks Scopus gitu udah ada banyak ya. Oke. Nah, karena terkadang dalam istilah jurnal saja itu masih masih banyak yang kurang paham. Ada Arjuna, ada Garuda, kemudian Sinta 1. Ya, begitu juga ketika bicara tentang Scopus, kuartil 1, kuartil 2 itu masih banyak teman-teman. Dan tentunya dengan percakapan, dengan obrolan pada malam hari ini, insya Allah bisa berbagi informasi kepada sahabat edukasi. Iya. Ya tadi sekali lagi mungkin saya bisa mengingatkan yang kalau indeks Scopus itu bukan sebuah jurnal ya, tapi itu pengindeks sama dengan Web of Science. Jadi itu pengindeks. Sinta itu kalau di Indonesia, Arjuna itu kan nama web untuk pengajuan akreditasi jurnal. Nah kalau Sinta itu sebagai tempat forum resmi lah untuk di Indonesia itu untuk mencatat ke publikasi penulis dosen-dosen di Indonesia, juga untuk membuat skala akreditasi sebuah jurnal. Jadi Sinta juga bisa namanya harus pengindeks juga, terakreditasi dan terindeks Sinta gitu. Dan itu kan ada tarafnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu di Sinta dan di penilaian angka kredit kita berpengaruh ya sekarang. Kalau zaman saya ngajukan dulu tidak
asalkan terakreditasi saja. Kalau sekarang sudah, kalau kemudian yang terpenting itu juga DOAJ, biasanya juga berpengaruh, itu DOAJ juga pengindeks. Jadi jurnal-jurnal kalau nanti sudah siap naskah-naskahnya itu bisa diindeks ke lembaga-lembaga. Tujuannya sebenarnya gini, naskah kita bisa dibaca lingkupnya lebih luas gitu. Jika indeksnya sudah internasional, maka kan penulis dari luar negeri juga bisa berkontribusi di jurnal kita nanti. Oke. Untuk pengindeks tadi kan ada Arjuna, apa bukannya Garuda, kemudian Arjuna bukan, Arjuna untuk maksud saya apa tadi, Garuda ya? Garuda, Garuda, kemudian DOAJ, iya. terus Sinta. Scholar itu pengindeks itu. Apakah ketika misalnya terindeks Garuda bisa langsung melangkah pada Sinta begitu? Tanpa melewati. Kalau sudah termasuk GS tadi, sudah itu kalau masuk Sinta itu kan harus mengajukan lewat Arjuna. Harus melakukan lewat Arjuna ya, mengajukan lewat Arjuna. Oke. Baik Ibu, tentunya sangat bermanfaat apa yang menjadi bahan obrolan pada malam hari ini. Jadi memang untuk setiap obrolan itu durasi waktu adalah sekitar setengah jam atau 30 menit ya, dan sepertinya ini adalah awal dari perbincangan dan obrolan kita, akan menjadi awal yang akan tentunya ditindaklanjuti dengan diskusi-diskusi yang lebih banyak lagi, khususnya dalam hal pengelolaan jurnal. Ya, jadi saya mewakili para sahabat edukasi sangat berterima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Ibu Yosi untuk saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman, ya, sehingga bisa dinikmati oleh teman-teman dan sahabat edukasi pada malam hari ini. Ya, sekali lagi terima kasih Bu ya. Sama-sama. Ya. Baik, para sahabat edukasi, itulah tadi obrolan dan perbincangan kita dengan Ibu Yosi dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau. Semoga ilmu yang telah dibagikan itu bermanfaat dan berkah demi kebaikan bersama. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi.